Bismillahirrahmanirrahim. La tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun niku. La tadkhulu ora mlebu sapa al malaikatu malaikat. Baitan ing omah fihi kang iku ing dalem bait kalbun utawi asu anjing ya. Wala suratun nan ora gambar. Maksudnya gambar itu gambar hewan atau patung-patung ya. Jadi tidak boleh melukis manusia atau hewan. Tapi kalau melukis gunung, pohon itu diperbolehkan. Rumah-rumah jangan diberi patung, relief-relief yang berbentuk hewan, baik itu manusia ataupun hewan-hewan. Yang kedua juga jangan ada anjing. Rasulullah SAW tidak menyukai ya, menyatakan malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada anjing ya. Jadi melihara anjing, kalau umpamanya harus melihara anjing, jangan dimasukkan ke dalam rumah ya. Jangan memasukkan anjing di dalam rumah. Anjing tidak boleh dimasukkan rumah. Kalau memang perlu anjing, taruhlah anjing di luar. Anjing penjaga taruh di luar ya. Jangan menaruh anjing di dalam rumah. Itu menyebabkan tidak dimasuki malaikat rumah yang ada anjingnya. Yang boleh itu anjing kalau dibikin untuk jaga kebun boleh. Anjing berburu boleh. Tetapi anjing yang dibuat untuk hiasan di dalam rumah itu tidak boleh ya. Tidak boleh memelihara anjing untuk hiasan. Tapi kalau anjing untuk penjaga itu boleh ya, boleh menggunakan anjing penjaga. Selanjutnya hadis Urwahu Syekhan. Ini hadis sahih Urwahu As-Syekhan. La tusaddur rihal illa ila thalathatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusaddu ora kena den budalaken utawa ora kena den taleni apa arrihalu piro-piro kendaraan. Tidak boleh kendaraan diarahkan ila salasati masajid angin maring telu piro-piro masjid. Hanya ada boleh 3 masjid ya, yang boleh menjadi tujuan. Rupanya al-masjidil haram, masjidil haram, wal masjidil aqsa lan masjidil aqsa, wa masjidilan masjid ingsun. Hadza rupane ikilah masjid, yaitu masjid Madinah. Ada 3 masjid yang menjadi tujuan utama umat Islam ya, yaitu Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Aqsa di Palestina, dan Masjid Nabawi di Madinah ya. Selain itu tidak dianjurkan. Tetapi bukan berarti dilarang, tidak ada larangan.
Yang dimaksud tujuan utama ya, yang masjid mempunyai keistimewaan itu hanya 3. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. 3 masjid ini masjid utama ya. 2 berada di Saudi, 1 berada di Palestina. Jangan sampai masjid ini diambil orang lain. Makanya sampai kapanpun umat Islam harus mempertahankan Masjidil Aqsa, karena itu 1 dari 3 masjid yang dianjurkan kita berziarah ke sana. Dan sholat di 3 masjid itu pahalanya tidak sama dengan sholat di masjid lain. Masjidil Haram itu nilainya sampai 100.000, Masjid Nabawi 1.000, Masjid Al-Aqsa 500 kali lipat dibanding masjid di selain ketiga itu. Makanya 3 masjid ini menjadi tujuan semua umat Islam. Apakah ke masjid yang lain tidak boleh? Ya boleh, kenyataan sejak dulu Nabi menyuruh pergi ke masjid dimanapun. Tetapi tidak ada spesifik ya keistimewaan selain 3 masjid itu. Bukan berarti terus tidak boleh pergi ke Masjidil Istiqlal. Siapa yang melarang? Tidak dilarang. Pergi ke masjid dimanapun bagus. Tetapi yang menjadi tujuan ibadah ya, yaitu 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Hari ini kondisinya masih dibatasi. Umroh sudah mulai dibuka tapi masih ketat, masih ada karantina. Hari ini orang bisa umroh 9 hari tapi ke masjid cuma 1 kali. Masjid Nabawi 1 kali, Masjidil Haram 1 kali. Karena situasinya masih pandemi ini. Muka-muka pandemi segera berakhir. Kita tidak tahu kapan ya. Tapi kita berharap muka-muka Gusti Allah segera menghilangkan pandemi ini. Karena kita ini ya, siapa yang tidak ingin ke Masjidil Haram ya. Semua orang Islam pasti ingin pergi ke Masjidil Haram. Dan tidak ada belengernya. Saya sudah pergi ke Amerika, saya sudah pergi ke Eropa. Kalau diajak lagi malas. Kemarin ada teman ngajak ke Perancis, malas. Saya sudah 2 kali ke Perancis. Ada teman ngajak lagi ke Spanyol, aras-arasan. Tapi kalau Mekah, walaupun sudah berpuluh-puluh kali, kita ini tidak pernah bosan ya. Sebab kita ini pergi ke sana berdasarkan iman. Kalau rekreasi kan ngapain rekreasi 2 kali. Jadi ke Mekah ini bukan rekreasi. Ke Mekah ini memang tujuan kita ibadah. Ka'bah, Baitullah, rumahnya Allah. Bukan berarti Allah ada di situ ya. Allah tidak berada di Ka'bah. Tapi ini adalah tempat titik kumpul, tempat kiblat menghadap umat Islam sedunia. Orang tidak ada bosannya pergi ke Mekah. Saya ini kalau boleh kepingin pergi lagi. Sudah berpuluh-puluh kali, tapi tidak ada bosan. Kalau tempat lain, ke Perancis, saya sudah 2 kali. Mau diajak ke sana lagi, saya udah nggak mau. Ngapain pergi ke Perancis lagi? Paling cuma lihat menara Sutet. Menara Eiffel kan kayak Sutet jaga listriknya. Persis Sutet yang diperbesar. Nggak ada yang saya lihat itu istimewa, nggak ada. Tapi kalau Ka'bah, Masya Allah, kedamaian hati itu luar biasa. Tapi kalau Medina, Makom Kanjeng Nabi, itu luar biasa. Jadi tidak ada tempat yang lebih menyenangkan menurut saya selain Mekah, Medina, dan Palestina. Masjidil Aqsa, saya sudah 2 kali alhamdulillah pergi ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ini Masya Allah bumi yang berkah.
Makanya Allah mengatakan subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tanahnya subur, udaranya nyaman. Saya alhamdulillah 2 kali pergi ke Masjidil Aqsa. Dan menurut saya sangat menyenangkan. Seandainya boleh, gampang, saya ingin pergi ke sana lagi. Muka-muka situasi segera aman. Kita ingin ziarah Mekah, Madinah, dan Masjidil Aqsa. Rawahul Bukhari. Selanjutnya la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitrah. Rawahul Jamaah. La yazalu ora leren-leren sopo annasu menungso iku bi khairin bagus. Manusia ini selalu keadaan baik. Ma ajjalu selagi ninggike sopo nas al fitra ing buka. Selama mereka ini segera berbuka. Maksudnya kalau orang berpuasa ini sebaiknya segera buka ya. Walaupun bukanya itu cuma buka ringan, umpamanya buka kurma, berbuka dengan roti. Dianjurkan orang puasa ini segera berbuka. Sebab tubuh kita ini ada masanya ya. Puasa itu tidak bisa non-stop. Itu nanti berbahaya bagi kesehatan. Jadi orang puasa ya normal. Indonesia puasa mulai jam 4 sampai jam 6. Berarti kira-kira berapa jam itu? 14 jam. Puasa normal 14 jam, 16 jam. Kalau di negara yang di situ tidak terbit matahari, umpamanya di Eropa yang ujung sana 1 bulan matahari tidak tampak, atau ada negara yang matahari tidak terbenam, jam 1 malam masih terang, maka dia menggunakan negara yang normal. Jadi tidak boleh menggunakan. Sebab ada 1 negara itu yang matahari tenggelam cuma 2 jam, jam 1 malam sampai jam 3. Setelah itu terang lagi. Lah pada posisi seperti itu yang dianjurkan puasa menurut ukuran normal daerah sekitar, yaitu antara 14 jam atau 16 jam. Tidak disyariatkan puasa 24 jam ya. Jadi ini Islam ini tidak sulit ya. Jangan membuat Islam menjadi sulit. Makanya Rasulullah SAW memberikan banyak kemudahan. Orang gak puasa, kalau dia sakit boleh tidak puasa. Kalau dia hamil, kalau dia pergi, banyak sekali kemudahan untuk tidak puasa atau keringanan untuk tidak puasa. Sebab Islam ini agama yang tidak mempersulit. Nah, kalau mampu puasa, puasa. Yang tidak mampu diganti qadha atau bayar fidyah. Selanjutnya la siyama liman nubayyitis siyam qabla al-fajri. Rawahul Jamaah. La siyama ora ono poso iku maujud. Maksudnya tidak sah puasa liman kedue wong lam yubayyit kang orang nginepaken sapa man, orang nginepaken asyama ing poso qoblal fajri sadurunge fajar. Orang yang puasanya tidak niat di malam hari. Ini sesuai dengan mazhab Syafi'i, puasanya tidak sah ya. Niat puasa itu harus dilakukan di malam hari sebelum subuh. Kalau setelah subuh tidak sah bagi puasa fardu. Tapi kalau puasa sunnah, puasa Senin Kemis, puasa yang lain boleh dilakukan di waktu pagi. Meskipun ini ada pendapat Imam Malik yang mengatakan puasa boleh Ramadan diniati 1 bulan menurut Imam Malik.
Tetapi menurut Imam Syafi'i tidak sah puasa bagi orang yang tidak niat di waktu malam hari. Nah, terus bagaimana? Kalau ada orang malam hari tidak niat, dia tetap wajib imsak. Imsak artinya tidak boleh makan. Meskipun dia puasanya tidak sah, artinya harus tetap diqadha. Jadi jangan salah paham. Kapan hari dulu pernah ada anak puasa makan, saya panggil, kenapa kamu gak puasa? Lupa tidak niat. Walaupun tidak niat, kamu juga tetap tidak boleh makan. Itu namanya menghormati bulan Ramadan. Jadi orang yang lupa niat di bulan Ramadan tetap tidak boleh makan, tetap harus imsak, menahan diri tidak makan minum di waktu siang. Meskipun puasanya itu dianggap tidak sah, artinya dia wajib mengqadha ya. Karena niatnya tidak dilakukan di malam hari. Selanjutnya, la tadhkuru halkakum illa bi khairin. Alhamdulillah. La tadhkuru ojo nutur sira kabeh halkakum ing pira-pira wong mati sira kabeh illa bi khairin angin kelawan bagus. Janganlah kamu menyebut orang yang sudah meninggal kecuali kebaikannya. Orang ini kalau sudah mati jangan digunjingkan lagi. Jangan menyebutkan keburukan-keburukan orang yang sudah mati. Jadi kalau orang ini sudah mati, ya sudah, urusannya sudah berakhir. Jangan disebut lagi kejelekannya, kecuali kalau untuk iktibar. Misalnya orang menyebut kejahatan Fir'aun. Fir'aun itu diktator, pembunuh, boleh. Karena apa? Mengingatkan supaya orang tidak meniru Fir'aun. Tetapi spesifik menyebut teman, menyebut tetangga, menyebut orang mati dengan kejelekannya itu tidak boleh ya. Ini hadis rawahu An-Nasa'i. Selanjutnya, la ta'jibu bi amali amilin hatta tanzuru bima yukhlamu lahu, rawahu Tabrani. La ta'jibu ojo gawok sira kabeh, jangan kamu heran ya. La ta'jibu ojo gawok sira kabeh bi amali amilin kelawan amali wong kang amal. Orang ini amalnya jangan dianggap aneh, walaupun dia ini luar biasa, ahli puasa, ahli tahajud. Jangan kamu heran. Ini wow. Ndirek. Hatta tanzuru sehingga ningali sira kabeh bima kelawan apa yukhtamu den pungkasi sapa lahu amil. Orang ini diakui hebatnya, lalu dia sudah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kalau belum meninggal, segala sesuatu bisa berubah. Ada orang di pondoknya baik, tapi ki omahe berubah. Ada orang yang asalnya baik berubah jadi jelek. Asali isinan dadi ngisini. Ada orang yang berubah. Makanya jangan heran kalau dia masih hidup. Tetapi kalau dia sudah meninggal dalam keadaan baik, barulah kita akui kehebatan itu dalam keadaan husnul khatimah ya. Jadi penting husnul khatimah ini penting. Akhirnya ini penting. Hidup ini harus ada akhir, dan yang dinilai adalah husnul khatimah. Makanya jangan sombong kalaupun sudah berbuat baik. Ingat tuh iku kaono ngarwi. Ari, jangan heran orang berbuat baik selama dia belum husnul khatimah.
Makanya Kanjeng Nabi itu kita peringati Maulid, sebab Nabi itu hidupnya istimewa. Tapi kalau ulama biasanya kita peringati haul, setelah mati bagaimana? Matinya baik, kita peringati menjadi haul. Nah, sebab orang ini yang dinilai akhirnya, walaupun dia dulunya baik. Saya punya tetangga dulunya baik, tapi matinya kurang baik, tidak sholat. Nah, ada orang yang berubah seperti itu. Makanya orang ini dinilai kalau dia sudah meninggal, apakah dia meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Nah ini, muka-muka kita semua husnul khatimah. Kita tidak tahu ya. Kita ini tidak tahu seperti apa akhir hidup kita. Tapi kita memohon muka-muka kita termasuk husnul khatimah. Rawahu Tabrani. Selanjutnya Nabi bersabda, la taghdab walakal jannah. La taghdab, ojo muring-muring siro. Jangan kamu mudah emosi, ojo ngamuan. Nabi dawuh begitu, la taghdab, ojo ngamuan. Jangan suka marah. Walakalan iku kedue siro al jannatu utawi swarga. Kamu jangan ngamuan, kamu nanti masuk surga ya. Jadi kunci ini swarga ini jo ngamuan. Jangan suka marah. Apalagi soal sepele, soal urusan konco apa salah paham. Jangan mudah emosi. Yang lebih bagus kita maafkan. Ojo didik-didik ngamuk ya. Orang ini pasti ada kelemahannya. Kalau ada temanmu salah, maklumilah. Mungkin dia khilaf, mungkin dia lupa ya. Jangan menaruh marah besar pada orang lain. Ya kalau perlu marah ya marahlah, tapi tidak perlu mendendam. Memang marah ini juga kadang perlu, ya sedikit kalau memang itu perlu. Anak tambeng seneni, santri ngantuk, itu hari ya ciwiri, ya ini ada sedikit lah. Tidak perlu emosi, tidak perlu marah ya. Jadi orang jangan suka marah. Rasulullah SAW mengatakan la taghdab walakal jannah. La taghdab, ojo muring-muringan siro. Walakalan iku kedue siro al jannatu tai swarga. Jadi kamu akan masuk surga kalau kamu tidak suka marah ya. Makanya jadi wong ojo ngamukan ya. Ya salah-salah didik konco lupakanlah. Jangan selalu mengingat-ingat kesalahan orang lain. Hidupmu tidak bahagia. Kalau kamu mendendam, hidupmu pasti panas dan kamu tidak jadi bahagia. Makanya la taghdab walakal jannah. Jangan ngamuan, jangan suka marah. Kamu akan masuk surga. Rawahu at-Tabrani. Selanjutnya Nabi bersabda, la taqsur ru'ya illa ala alimin au nasihin. Rawahu Tirmidzi. La taqsu ojo nyeritaaken sira kabeh ar-ru'ya ing impen illa ala alimin angin ing atase wong alim. Jangan menceritakan mimpi kecuali pada orang yang alim, yang ngerti ya. Jangan membuat tafsir mimpi sendiri. Wong kamu mimpi tidur biasa ngelamun, malah ditafsiri aneh-aneh, akhirnya jadi ketakutan. Jangan perlu menafsirkan mimpi. Mimpi itu biasa saja. Banyak orang mimpi itu tidak ada isyarah apa-apa, kecuali kalau mimpinya orang istikharah, mimpinya orang yang memang minta petunjuk pada Gusti Allah.
Tapi kalau sekedar mimpi, habis lihat film horor, terus mimpi didatangi hantu, ya itu yang mimpi yang alam apa? Lamunan yang terbawa ke dalam mimpi ya. Jadi tidak semua mimpi ini ditafsirkan ya. Dan untungnya tidak semua mimpi menjadi kenyataan. Itu kita harus syukur. Seandainya semua mimpi itu menjadi kenyataan, mungkin orang tidak berani tidur. Takutnya mimpi mati. Mimpi dibelah. Mimpi kecelakaan, sikile cuklek. Waduh. Orang mungkin tidak berani tidur ya. Jadi bersyukurlah tidak semua mimpi menjadi kenyataan. Karena apa? Mimpi itu kembangnya tidur. Tidak semua mimpi itu bisa ditafsiri. Kecuali itu mimpinya orang soleh, mimpinya orang yang dalam keadaan ibadah. Nah itu mungkin dapat isyarat dari Gusti Allah. Lalek mimpine wong lamun, mimpine wong mari nonton film, mimpine wong mari ngobrol, ya itu tidak ada tafsirnya ya. Jangan kamu kemudian ditakut-takuti oleh mimpi. Wah, saya kok mimpi anu. Biasa aja lah ya. Jangan takut dengan mimpi. Apalagi kalau mimpinya itu setan ya. Segera kamu meludah ke kiri 3 kali, balik kanan tidur ya. Jangan kamu takut dengan mimpi. Au nasihin utawa wong kang maringi nasihat. Kamu boleh menafsirkan mimpi kepada orang yang memang bisa memberimu nasihat. Umpamanya kamu mimpi itu kok seperti ini ya. Kamu tanya pada orang alim, kamu tanya pada orang yang bijak, yang mengerti. Jadi mimpi itu jangan diceritakan pada semua orang. Jangan mimpi itu diumumkan di medsos. Tadi malam saya mimpi digigit ular. Lah opo? Urusan mimpi tonggomu yo garo. Lah opo kok kandhani? Kamu beritahu pun juga tidak ada artinya. Kalau memang kamu ingin menafsirkan mimpi, berilah kepada kiai, pada ulama, pada orang yang memberi nasihat ya. Tetapi pada prinsipnya jangan takut pada mimpi gitu. Ini hadis rawahu Tirmidzi. Selanjutnya Nabi bersabda, la takrohu mardhokum ada to'ami wasyarab. La takrohu ojo mekso sira kabeh. Ojo mekso mardhokum ing wong kang loro sira kabeh. Pasen-pasen orang sakit jangan dipaksa. Sopo nganti Ari ala ta'amin ing atase panganan. Jangan maksa orang sakit untuk makan. Wasyarobi lan nginum. Ya orang sakit perlu diberi makan, iya. Tapi jangan dipaksa teman-teman. Ya dianjurkan. Memang orang sakit itu kan gak enak makan. Makanya orang sakit itu beri makan yang enak. Sebab dia mungkin kehilangan selera makan. Tapi jangan dipaksa ya, jangan dipaksa. Ojo dicekoi gitu. Fa inna Allah sedina Allah iku yut'imuhum paring mangan sup Allah hum ing marid ing mardhakum wa yasqihim lan nginumi sup Allah him ing mardhakum. Rawahul Hakim. Kanjeng Nabi mengatakan jangan kamu paksa orang sakit itu untuk makan atau minum ya. Memang dia itu sulit, cenderung orang sakit jadi rewel, sulit makan. Ya dirayu, ya diajak ya. Tapi jangan dipaksa ya, jangan dipaksa. Itu nanti membuat dia tambah sedih. Memang kalau bisa orang sakit itu makan yang enak deh. Hari ini ya musim pandemi ini sudah jangan diet. Musim pandemi seperti ini kita harus kuat. Opo mangan sing enak. Mangan sing enak. Mangan sing enak tidak harus mahal. Ya masih iwak tempe, iwak terong, yang penting enak, semangatkan ya.
mangan sing semangat. Ojo anyi-anyi. Musim pandemi ini usahakan makan yang apa itu, yang enak, yang giat. Mangano sing akeh, sing enak. Jangan malah jadi sulit makan. Memang orang sakit itu cenderung nggak suka makan. Makanya harus didorong ya. Tapi jangan dipaksa. Ojo arek kak gelemangan kok jual jeli mangap. Cekoki aja ya. Itu malah stres. Ya anjurkan makan, belikan bakso, belikan apa. Anak-anak yang sakit ini ya musim pandemi. Ada yang sakit nggak ini? Kamar A ada yang sakit? Sopo ngantuk ini? Ada yang sakit kamar A? Nggak ada. Kamar B nggak ada yang sakit. Kalau ada yang sakit dirawat ya. Itu kamar E itu, sopo ngantuk ini? Ada yang sakit kamar E? Hah? Harus dirawat. Kalau ada yang sakit beri makan, beri obat, beri probiotik ya. Kita minum probiotik. Saya setiap hari minum probiotik itu. Beri makan temanmu, layani temanmu ya. Itu ibadah. Memberi makan orang sakit itu ibadah. Rawahul Hakim. Selanjutnya Nabi bersabda, la takrahul banat fa innahu al-mu'nisat al-ghaliyat. La takrahu ojo sengit sira kabeh. Jangan kamu membenci al-banati ing piro-piro anak wadon. Jangan kamu benci anak perempuan. Anak perempuan itu jangan dibenci. Ini tipe orang jahiliyah. Orang dahulu ini lebih senang anak laki-laki. Kalau punya anak perempuan sedih. Padahal anak perempuan itu lebih menyenangkan. Anak perempuan itu lebih ramah, lebih lucu ya. Orang-orang jahiliyah itu tidak suka anak perempuan. Yang memuliakan perempuan itu adalah agama Islam. Islamlah yang memuliakan perempuan. Sehingga Nabi mengatakan surga di bawah telapak kaki ibu. Jadi yang memuliakan perempuan itu Islam. Makanya jangan benci pada anak perempuan. Kalau oleh Allah ditakdir punya anak laki perempuan, perlakukan sama. Laki-laki perempuan tidak ada beda. Jangan memilih atau mengutamakan anak laki-laki. Laki perempuan sama bagusnya ya. Dan Nabi mengingatkan itu, la takrahul banat. La takrahu ojo sengit sira kabeh al banati ing piro-piro anak wadon. Jangan sedih kalau kamu punya anak perempuan. Jangan sengit. Fa innahunna sutuni banat iku al mu'nisatu piro-piro wadon kang ngaring-ngaring. Ngaring-ngaring basa sakniki menghibur. Anak perempuan ini menyenangkan, menghibur ya. Anak perempuan ini cenderung lebih patuh, gak mokong. Ada lanangan rotok begedut. Itu buablek dablek. Ini ngaji ngantuk. Tapi lek dikon tulinan melek. Iku bukan dikule. Sopo ngaji ngantuk. Anak perempuan itu cenderung lebih patuh ya. Jadi jangan malu kalau punya anak perempuan. Fa innahunnal mu'nisat. Sebab anak perempuan itu anak yang menyenangkan. Al-ghaliyatu piro-piro kang larang regane. Dan anak perempuan itu mahal harganya. Artinya sangat bernilai. Sangat bernilai bukan berarti untuk dijual. Sangat bernilai artinya sangat berarti. Kita ini apalagi orang tua ya. Ini pasti kalau seperti saya laki-laki lebih sayang anak perempuan malah. Kenapa? Anak perempuan ini lebih patuh, lebih manut, dan lebih sayang. Orang-orang tua itu merasakan anaknya biasanya yang perempuan lebih open, lebih peduli ya, lebih menyenangkan. Anak laki-laki memang ya satu sisi dia jangkauan lebih luas, tapi kadang begitu tinggi, tambengi gitu. Makanya jangan dibedakan laki-laki atau perempuan, perlakukan yang sama. Artinya siapapun
punya anak laki-laki atau perempuan itu amanah dari Gusti Allah. Jangan kamu sia-siakannya. Jangan kamu diskriminasikannya. Muka-muka masih lanang, masih wedok, sing penting jadi putra putri solehin dan solehah.